memanipulasi, kalau tidak tepu-tepu. Pak Juma yang aku kejar-kejar malah bilang sekarang aku menghindar. Aduh, Pak Juma, ini namanya jeruk makan jeruk gitu loh. Dia yang menghindar, diajak debat dia kabur, bilangnya apa, diajak debat dia kabur, sekarang bilangnya aku yang menghindar. Mana sini, ayo debat sama saya, ayo, mumpung lagi ada waktu nih, ayo, come on. Oke. Ibu ngaku murtadin. Oke. Saya ingin tanya sama ibu. Setelah ibu murtadin berarti ada kondisi di mana ibu meninggalkan agama Islam karena menganggap Islam itu adalah agama yang salah, dan kemudian menjadi orang Kristen karena menganggap Kristen itu adalah agama yang benar. Baik, saya ingin bertanya sama ibu. Kaitannya dengan pendiri Kristen yang berkata di dalam Roma 3 ayat 7. Di situ dikatakan bahwa kemuliaan Tuhan semakin melimpah akibat daripada kebohongan atau dusta dari Paulus. Saya ingin tahu, menurut pemahaman ibu, benarkah kemuliaan Tuhan itu akan melimpah dengan kebohongan? Silakan. Nah, ini kan namanya menghakimi, makanya Pak, buka itu Pak, buka aku punya kesaksian ya di YouTube ya. Bapak nggak tahu, ini pertanyaan orang yang nggak tahu tapi langsung ngejudge gitu loh. Bagaimana prosesnya aku jadi murtadin itu Bapak harus lihat dulu, oke? Ini pertanyaan yang nggak bisa dijawab karena ini bukan pertanyaan. Lihat dulu ya, bagaimana caranya prosesnya itu, oke? Bagaimana caranya proses itu? Bukan. Masalah keyakinan itu adalah merupakan titik tumpuh di mana seseorang itu memberikan hidupnya untuk kemudian mengabdikan dirinya dalam sebuah agama atau keyakinan. Nah, ibu mengatakan meninggalkan Islam, tentu menemukan adanya hal yang tidak benar dalam ajaran agama Islam. Lalu kemudian Anda menjadi murtad, tentu Anda menemukan kebenaran di dalam ajaran Kristen. Itu pertama. Kedua, bisa jadi Anda meninggalkan Islam oleh karena Anda tidak sabar melakoni seluruh aturan-aturan dalam ajaran agama Islam. Kemudian Anda berpindah ke dalam ajaran Kristen, karena di dalam ajaran Kristen itu dibebaskan dalam segala aturan dan bahkan dibebaskan dari menghamba kepada Tuhan. Ketiga, bisa jadi karena faktor ekonomi. Pada saat Anda Islam, Anda miskin, dan Anda menjadi kaya pada saat Anda ditawari untuk menjadi penginjil di dalam ajaran agama Kristen. Salah satu dari 3 poin ini pasti ada salah satunya. Atau mungkin ada unsur lain, misalnya Anda bermimpi ketemu Yesus. Nah, ini yang ingin saya tahu. Di antara poin-poin ini yang mana yang menyebabkan Anda menjadi murtad? Silakan. Buka kesaksianku di Yusuf Manubulu ya. Itu kesaksianku di Yusuf Manubulu. Semua pernyataanku benar tepat adanya karena semua tokoh-tokohnya masih hidup, masih bersama dengan diriku, masih merupakan pertalian darah gitu loh. Makciku masih ada, pamanku masih ada, dan tetapi orang keluarga dari semua keluarga bapakku sudah Kristen semua. Mau bilang apa? Itulah dia. Yang belum itu cuma pamanku sama makciku, oke? Iya, bisa jadi Anda betul adalah murtadin. Mesti wajah Anda itu tidak meyakinkan. Nah, pertanyaan saya, apa yang membuat Anda itu murtad? Dari beberapa poin yang saya utarakan kepada Anda itu, salah satunya yang mana yang benar? Anda bertemu dengan Yesus atau kayak mana? Pak Juba, kalau mau mewawancara diriku, lihat dulu dong, lihat dulu. Jadi pertanyaannya kena gitu. Jadi aku nggak perlu pertanyaannya kena. Lihat dulu ya, lihat dulu ceritanya, pelajari dulu, baru bisa bertanya gitu ya. Jadi kalau bertanya gini kan nyata sekali, kamu nggak tahu apa-apa, tapi nanya-nanya yang males aku nerangin ya. Lihat dulu ya. Bicara yang lain dulu ya, lihat dulu. Aku kasih kesempatan untuk melihat. Bisa dibuktikan, bisa disodorkan kebenarannya. Aku memang keluarga orang Melayu. Aku lahir di Taluk Kuantan. Itulah tanah kelahiranku. Mau lihat KTP-ku? Mau lihat KTP-ku? Apa ya? Oke, mau lihat KTP-ku. Oke? Itu kesaksian Ibu di channelnya orang Kristen. Nah, Anda sedang berhadapan dengan saya.
Saya cuma ingin tahu apa yang melatar belakangi ibu ini murtad. Yang melatar belakangi Anda murtad itu apa? Apakah Anda sudah betul-betul memahami Islam? Lalu kemudian Anda betul-betul memahami Kristen? Kalau iya, ayo kita diskusi. Dari sisi mana Anda memahami Islam? Dan dari sisi mana Anda memahami Kristen? Silakan. Nah itu dia, masih nanya pertanyaan saya. Apa yang membuat Anda murtad? Saya sudah kasih tahu di dalam kesaksian saya. Yang membuat saya murtad adalah saya menerima pengajaran dari kakak saya yang pendeta. Oke, itu dia. Ya, Pak Juma ya. Jadi nggak usah wawancara di sini, lihat aja di situ ya. Aku lebih tidak suka diwawancara untuk masalah pribadi. Lihat di sini, pernahkah aku bicara tentang masalah pribadiku? Oh tidak ya. Jadi kalau misalnya kayak gitu kan udah ada jawabannya di dalam kesaksianku. Jadi nggak usah nanya dulu, nggak usah nanya lagi. Jadi kayak nenek-nenek itu, kakek-kakek yang cerewet itu aja tanya, udah dikasih tahu itu lagi. Oke? Oke. Artinya di sini Anda murtad karena mendapatkan pengajaran dari abangnya ibu yang adalah seorang pendeta. Lalu kemudian ibu mencoba untuk menjadi seorang debaters, mengajarkan Kristen itu adalah agama yang benar, kemudian Anda mengajarkan Islam itu adalah ajaran yang tidak benar. Nah, saya ingin tahu, ketika Anda tampil sebagai debater Kristen, kemudian mencari lawan dari debater Muslim, Anda tadinya adalah penganut agama Islam. Apa yang Anda tahu tentang Islam itu sendiri? Silakan. Ya, memang menemukan kebenaran. Ya udah, baca dengar dulu pertanyaannya nggak nyambung, Pak. Nggak nyambung itu karena Bapak nggak lihat kesaksian saya sebenarnya gitu ya. Nah, itu aja dulu ya. Itu makanya tak kenal maka tak sayang. Maka kenal dulu lah, Pak. Lihat dulu lah ya. Oke, malas aku nanya. Nah, jawabnya pertanyaannya nggak nyambung, Pak. Nggak nyambung sama sekali. Lihat saja ya. Kenapa tidak nyambung. Harusnya Ibu bangga loh ketika ada seorang debaters ya menanyakan kepada Anda dasar pijakan Anda itu meninggalkan Islam. Harusnya Anda bangga. Paling tidak apa yang Anda jabarkan itu bisa dijadikan sebagai acuan orang-orang Muslim, orang-orang Islam untuk kemudian menerima ajaran Kristen. Tapi kenapa pada saat saya tanyai yang mendasar kepada iman Anda, itu justru kayak kelihatan Anda kayak cacing kepanasan gitu. Anda bersaksi, tapi itu saya tidak saksikan gitu loh. Saya kan bertanya dasarnya pijakannya sederhana. Anda meninggalkan agama Islam, menuju agama Kristen. Dasar pijakannya apa? Anda jawab karena saya diinjili oleh kakak saya yang pendeta. Nah, setelah Anda diinjilin, berarti Anda menemukan kebenaran di dalam ajaran Kristen. Versi kakak Anda. Kan gitu ya? Nah, sekarang saya ingin tahu sama Anda, apa benar di dalam ajaran Kristen, dusta itu bisa menambah dan membuat kemuliaan Tuhan itu berlimpah. Jadi Tuhan itu memiliki kemuliaan jika seseorang itu memiliki dusta gitu loh. Roma 3 ayat 7. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dusta semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku harus dihakimi sebagai orang berdosa? Jadi kemuliaan Allah di situ diceritakan ketika orang ini mengajarkan sebuah kebohongan, maka Tuhan akan melimpah kemuliaannya. Itu gimana ceritanya? Anda sebagai orang yang meninggalkan Islam tentu harus bisa menjawab ini. Apalagi Anda dimurtadkan oleh seorang pakar. Silakan Ibu jawab. Nah, Pak Juma, yang saya tahu tentang Islam sendiri tidak ada jaminan keselamatan. Nah, itu dia. Tidak ada jaminan keselamatan apa-apa, tidak ada bukti bahwa Allah itu ada, tidak ada fakta empiris yang menunjukkan keeksistensian Tuhanmu. Ini adalah hal yang paling eksisten yang harus kita miliki ketika kita meyakini sesuatu. Karena hidup itu hanya sekali dan kita itu harus mempertanggungjawabkan keimanan kita ini kepada Tuhan yang benar. Karena saya meninggalkan Islam karena apa? Karena tidak ada jaminan keselamatan. Dan yang saya lihat bahwa ketika orang menjadi Muslim, semakin dia dekat kepada Tuhannya, semakin dia menampilkan karakter Tuhannya, yaitu membenci. Itu dia, yaitu membenci. Karena Tuhan yang mengajarkan di dalam kitabnya membenci. Kamu bisa mengalihkan atau kamu bisa menyangkal
loh. Sedangkan yang diajarkan kepada saya, Tuhan itu kasih. Itulah dia. Itu yang harus kamu ketahui. Allah itu kasih. Ketika kita makin dekat kepada Tuhan kita, kasih kita itu, kasih Allah itu memancar dalam hati kita, lalu keluar kepada orang lain gitu loh. Lagi pula, tidak ada jaminan keselamatan di pihak kalian. Untuk apa beriman gitu loh? Untuk apa mempercayai yang tidak ada? Jaminan keselamatan tidak ada. Bukti kerasulan dari nabimu tidak ada. Fakta bahwa Tuhanmu itu ada juga tidak ada. Karakter ketuhananmu-nya juga tidak ada. Yang saya lihat itu kualitas itu, Pak, bukan penentu kuantitas. Bukan berarti begitu banyaknya pengikut nabimu berarti itulah yang benar. Oh tidak, Pak. Saya cari selamat itu loh, Pak. Saya diajari mencari selamat karena hidup yang sekarang ini fana. Alkitab kami mengatakan, ajarilah kami mengerti hari-hari kami karena hidup kami ini fana ya Tuhan. Itu. Ngapain sih hidup di dunia sebentar atau besok juga Pak Juma mati gitu loh. Bagaimana Bapak menemui Tuhan yang di dunia Bapak tidak tahu, Bapak tidak kenal siapa Tuhan yang Bapak sembah, lalu di akhirat nanti Bapak mau cari siapa di situ, Pak? Itulah yang membuat saya meninggalkan keislaman, oke? Baik, Bu Uti. Jaminan di dalam ajaran agama Islam itu sangat kredibel dan absolut. Jangan menggunakan Al-Quran deh. Karena saya tahu Anda murtad itu bukan karena Anda paham Islam. Anda murtad karena Anda berasal dari keluarga yang tidak mampu. Mungkin Anda kecewa ketika Pak RT Anda datangi rumahnya untuk minta keterangan tidak mampu agar dapatkan sumbangan dari beras atau apa gitu. Sampai Anda kecewa, akhirnya Anda murtad. Anda mengatakan, saya dapat penginjilan dari kakak saya ragu kalau itu kakak Anda. Mungkin mereka itu yang datang kepada Anda ya seperti yang datang di saudara-saudara kami, orang yang menjajakan Tuhan dengan harga murah, dengan harga Indomie 1 bungkus. Sekarang gini, kalau Anda ingin minta jaminan akan keselamatan, sangat jelas sekali dalam Islam itu kok. Yohanes 17 ayat 3. Saya nggak usah pakai Quran. Pakai kitab Anda aja. Di dalam Yohanes 17 ayat 3, apa kata Yesus? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah dan mengenal Aku yang Engkau utus. Dalam bahasa Arabnya jelas, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu inni rasulullah. Hidup kekal itu apa? Hidup kekal itu adalah surga. Percaya kan? Hidup kekal itu menurut Yesus adalah beriman kepada Allah satu-satunya Tuhan yang benar. Dan beriman kepada Yesus, bahwa Yesus itu adalah utusan Allah. Udah selesai. Tidak resmi, tidak valid keislaman seseorang Islam ketika mereka tidak mengimani Yesus sebagai utusan Tuhan dan tidak mengimani Allah satu-satunya Tuhan. Udah kan? Nah sekarang coba Anda tunjukkan. Anda boleh baptis saya hari ini juga. Disaksikan oleh semua orang yang ada di grup ini. Kalau Anda mampu menunjukkan dalil di mana Yesus menjamin keselamatan kepada penyembah-penyembahnya. Tuh kan memfitnah kan, mencemooh Allah. Makanya itu Pak Juma saya bilang kamu buka dulu kesaksian saya. Mana cerita saya mencemooh? Saya inti Bapak nggak kenal saya. Sudah lama sekali Bapak tidak kenal saya. Saya lebih suka bicara tentang kitab saya sendiri. Karena saya tidak puas, sudah puas dengan kitab saya. Saya tidak mencemooh kalian. Keluarga saya masih ada muslim, masih sayang-sayangan. Ini kan menghujat lagi kan, Bapak yang memfitnah. Buka itu saya punya kesaksian, pelajari dulu mana saya mencemooh. Saya hanya menceritakan bagaimana saya meninggalkan, dan tapi saya tidak menjelek-jelekkan kalian. Karena saya punya pengalaman pribadi sendiri saya dengan Tuhan saya. Bukan dengan cara yang kamu pikirkan itu. Inilah buktinya bahwa asumsi Bapak Zuma itu sesat semua gitu loh. Enggak tahu tapi sok tahu. Ini sok tahu banget gitu loh. Bilang saya mencemooh mana? Coba cari di kesaksian saya mencemooh mana. Karena kamu nggak baca, kamu nggak lihat, kamu nggak ngerti. Perkenalan saya dengan Tuhan itu adalah pergumulan saya melawan kuasa gelap, roh-roh nenek moyang. Dan saya menemukan kelepasan itu di dalam Yesus, oke? Lagian kamu siapa Juma? Kayaknya seolah-olah aku ini loh, kayaknya arogan gitu loh. Muslim itu kayak dia tuh yang benar gitu. Padahal itu kalian jelas, kalian tuh akan masuk neraka. Di kitab kalian sendiri nggak ada disebutkan bahwa kalian akan masuk surga. Tidak disebutkan juga di situ bahwa
bahwa Muhammad itu akan terkemuka di bumi dan di akhirat. Tidak dituliskan di situ bahwa yang akan datang di awan-awan itu adalah Muhammad. Tidak dituliskan di situ bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadi hakim seluruh isi dunia dan melempar semua umat ke neraka. Tidak ada di situ. Tapi sok-sokan arogan gitu, seolah-olah kalian itu berkuasa atas kami yang minoritas. Maaf Pak, ini hanya bukan karena kalian itu mayoritas di Indonesia ini, kalian bisa berlagak seolah-olah kalian itu adalah kebenaran dan berhak menghakimi orang gitu loh. Dari gaya aroganmu itu, siapa kamu gitu loh menghakimi orang. Tetapi kalau saya mau bilang, saya memang murtadin dan saya tidak berhak, tidak berkewajiban mempertanggungjawabkan iman saya kepada dirimu. Siapa kamu gitu loh. Saya ini adalah kristolog dan saya ini adalah debater dan kamu juga adalah kristolog. Ya sudah, di situ aja main ranahnya. Jangan sok-sokan seperti kamu itu siapa, saya siapa. Kamu bos, saya jongos gitu loh. Siapa kamu gitu loh. Kamu itu justru orang dunia, kami orang di atas, tertulis di Alkitab gitu loh. Jadi bicara saja esensi yang kita perdebatkan. Jangan seolah-olah kamu berkuasa menghakimi saya. Kamu bukan siapa-siapa dan saya tidak takut pada penguasa dunia ini. Saya hanya takut kepada Tuhan saya gitu loh. Kalau kamu mengatakan bahwa saya bukan murtadin, oh itu salahmu sendiri. Itu fakta yang tak bisa dipungkiri. Saya memang berdarah muslim. Mau apa, mau dikata apa. Paman saya itu masih orang muslim. Kalau mau kenalan, saya kenalin. Oke? Kalau mau kenalan sama makci saya kenalin. Sampai sekarang kami masih sayang-sayangan. Karena makci saya itu mama saya yang hidupin. Enggak macem-macem dia. Karena dia gede karena mama saya. Oke? Jadi jangan macem-macem. Nggak usah sok-sokan Pak Juma. Semakin arogan gitu. Enek saya ngelihatnya. Ibu jangan panik. Santai aja Ibu. Santai aja. Kalau memang Anda adalah seorang murtadin, berarti Anda menemukan ajaran yang benar setelah menjadi Islam, kan gitu. Nah, sampaikan kebenaran itu. Terus buat apa Ibu petantang-petenteng kesana kemari bersaksi, tampil di mana-mana, di Zoom, di YouTube, ya, menceritakan tentang Kristen, dan kemudian mencemooh Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Buat apa semua itu Ibu lakukan? Ketika ternyata orang mencoba untuk mencari titik kebenaran daripada dasar pijakan Anda untuk murtad, Anda malah kewalahan. Anda malah seperti orang kerasukan setan. Saya bukan sedang menghakimi Anda. Ya cuman lucu-lucuan aja. Ada seorang murtadin yang tidak bisa mempertanggungjawabkan sebab musabab dia menjadi murtad. Kan gitu. Anda menjadi murtad, meninggalkan Islam. Berarti Anda menuju kepada ajaran yang lebih benar daripada Islam. Nah itu yang ingin dikupas. Kebenaran apa yang Anda temukan? Dan kebusukan apa yang Anda temukan di dalam ajaran Islam? Jabarkan. Lalu kemudian Anda pahamkan kepada kita, pemahaman Anda terhadap Islam itu berlandaskan disiplin ilmu apa gitu. Oh, Rasulullah Muhammad SAW itu adalah pembohong. Dia bukan Nabi. Apa dasar Anda mengatakan itu? Punya kredibel apa Anda? Anda lulusan pesantren? Anda bisa ilmu bahasa Arab? Bisa nahwu? Bisa saraf? Ilmu tafsir Anda kuasai? Atau hanya karena Anda cinta terhadap kebebasan beragama, kebebasan dalam menyembah, sebagaimana yang diterangkan oleh pendiri Kristen di dalam Galatia 5 ayat 1. Orang Kristen itu dimerdekakan dari hukum-hukum Tuhan. Bahkan orang Kristen dibebaskan dari menghamba kepada Sang Pencipta. Ayo, mungkin karena itu kan? Tapi kalau karena bukan hal itu, berarti ada unsur yang sangat prinsip yang menjadikan ibu menjadi murtad. Mungkin ibu adalah berasal dari keluarga yang serba kekurangan. Iya, mungkin ibu berasal dari keluarga yang berada di bawah kolong jembatan. Tiba-tiba didatangi misionaris menjanjikan Anda rupiah, Anda kemudian menjadi murtad. Iya, mungkin ibu susah makan kali ketika Anda menjadi muslim. Sehingga Anda diiming-imingi celana dalam, Anda mau. Kalau tidak, sekaranglah saatnya Anda menyatakan kepada saya. Anda kan kenal saya. Saya adalah penginjil jalanan. Jangankan yang level ibu, level Paulus kalau dia masih hidup saya gundulin kepalanya. Jadi ibu jangan kepanasan, santai, rileks, ajarkan kebenaran yang Anda punya. Jangan keras. Kamu nggak lihat itu semua inti pengajaran saya, semua debat-debat saya memberi jawab dari semua penyelewengan Pak Zulkifli. Saya tuh lebih nggak suka, sebenarnya saya nggak suka gitu loh, bahas-bahas kitab kalian, karena nggak ada apa-apanya.
pertanyaan itu pun tidak pernah mendapat jawaban apa-apa dari kalian. Nggak ada gitu loh, beda bumi dengan langit, kekristenan dengan keislaman, beda bumi dengan langit, oke? Bu Uti, Ibu nggak usah ngajarin saya, Bu Uti. Saya ini udah lama terjun ke lapangan, bertemu langsung dengan murtadin-murtadin. Baik yang murtadin odong-odong KW 1000 maupun yang asli gitu loh. Anda mengatakan diri Anda murtad. Dasar pijakannya kan ada 4 poin yang saya katakan kepada Anda. Pertama, kemungkinan Anda buta Islam. Kemudian yang kedua, Anda ketemu Yesus, pengakuan Kristen kebanyakan. Yang ketiga, Anda Anda menemukan sesuatu yang tidak benar di dalam ajaran agama Islam. Yang keempat, Anda tidak mampu menjalankan syariat Islam. Nah, 4 poin ini tinggal Anda sebut. Anda menemukan ketidakbenaran dalam ajaran agama Islam. Atau Anda memiliki tingkat ekonomi lemah sehingga didatangi oleh misionaris. Atau Anda menemukan Anda tidak bisa melakukan syariat Islam. Silakan Anda tunjukkan apa dasar Anda sehingga Anda murtad, supaya perdebatan ini bisa berkembang gitu loh. Misalnya, saya menemukan Islam itu tidak benar. Yang benar itu adalah Kristen. Nah, sekarang kita kaji dari poin itu supaya berkembang diskusi ini. Jangan malah Ibu kayak kepanasan gitu, kayak orang kesurupan, kayak orang ketakutan. Murtad aja, silakan. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam ajaran agama Islam. Dan Islam itu memang saya akui agama yang paling berat di antara seluruh agama. Dan agama yang paling nikmat, yang paling memerdekakan hak sebagai makhluk, itu adalah Kristen. Ya, mau jadi apapun boleh. Di Kristen itu segala hal halal. Tidak ada haram di dalam ajaran Kristen. Semua bebas, bas. Tidak ada yang melarang, tidak ada yang membatasi. Itu nyata di dalam ajaran agama Kristen. Maka coba Anda tunjukkan apa dasar pijakan Anda murtad gitu. Kan Anda ini petantang petenteng, bukan orang baru. Anda adalah penginjil. Nantang sana sini berdiskusi. Artinya Anda paham Islam dan Anda paham Kristen. Nah, sekarang saya ingin mengerucutkan apa sebenarnya yang membuat Anda itu murtad. Ayo, silakan Anda tunjukkan. Lalu kemudian kita kaji di sini. Harusnya Ibu bangga loh ketika ada seorang debaters ya menanyakan kepada Anda, dasar pijakan Anda itu meninggalkan Islam. Harusnya Anda bangga. Paling tidak apa yang Anda jabarkan itu bisa dijadikan sebagai acuan orang-orang Muslim, orang-orang Islam untuk kemudian menerima ajaran Kristen. Tapi kenapa pada saat saya tanyai yang mendasar kepada iman Anda, itu justru kayak kelihatan Anda kayak cacing kepanasan gitu. Anda bersaksi, tapi itu saya tidak saksikan gitu loh. Saya kan bertanya dasarnya pijakannya sederhana. Anda meninggalkan agama Islam, menuju agama Kristen. Dasar pijakannya apa? Anda jawab karena saya diinjili oleh kakak saya yang pendeta. Nah, setelah Anda diinjilin, berarti Anda menemukan kebenaran di dalam ajaran Kristen. Versi kakak Anda. Kan gitu ya? Nah, sekarang saya ingin tahu sama Anda, apa benar di dalam ajaran Kristen, dusta itu bisa menambah dan membuat kemuliaan Tuhan itu berlimpah. Jadi Tuhan itu memiliki kemuliaan jika seseorang itu memiliki dusta gitu loh. Roma 3 ayat 7. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku harus dihakimi sebagai orang berdosa? Jadi kemuliaan Allah di situ diceritakan ketika orang ini mengajarkan sebuah kebohongan, maka Tuhan akan melimpah kemuliaannya. Itu gimana ceritanya? Anda sebagai orang yang meninggalkan Islam tentu harus bisa menjawab ini. Apalagi Anda dimurtadkan oleh seorang pakar. Silakan Ibu jawab. Zuma, itu saya udah jawab ya. Saya meninggalkan Islam karena tidak ada kepastian keselamatan. Sedangkan di dalam Yesus itu semua orang mendapatkan kepastian. Kenapa kami bisa pasti? Ya karena Tuhan kami itu pasti, ya kan? Tuhan kami itu pasti, Dia sudah naik ke sorga, Dia pernah ada, Dia bersama-sama dengan kami, dan kami menyembah Tuhan yang kami kenal. Sedangkan Bapak menyembah Tuhan yang tidak Bapak kenal. Bapak teriak-teriak panggil Dia setiap pagi, siang, malam, gitu, panggil-panggil lewat pengeras-pengeras suara. Tetapi memanggil siapa? Siapa yang Bapak panggil? Bapak hanya mengandai-andai, oh dia ada
ada di RCO, dia ada di sini, tetapi apa yang dia lakukan, karyanya, penebusannya, kasihnya itu buktinya tidak ada, ya. Bahkan nabinya pun tidak memberikan bukti bahwa dia adalah seorang nabi. Karena apa? Dia tidak punya tanda yang diberikan oleh Tuhan kami, ya. Karena Tuhan kami itu nabi dan rasul, yaitu nabi itu artinya utusan Elohim, rasul itu artinya utusan Yesus Kristus. Mereka ketika diutus, mereka mempunyai perangkat kerja, diberikan perangkat kerja yang artinya mujizat. Karena seorang polisi, seorang serdadu ketika disuruh maju ke medan perang, mereka diberikan perangkat kerja, dikasih cap jempol, dipakaikan seragam, dikasih amunisi, dikasih perangkat untuk berperang gitu loh. Itu adalah sistem manusia, apalagi sistem Tuhan. Tuhan memberikan tanda dirinya itu hadir dalam utusannya. Karena apa? Dia memberikan mujizat ilahi itu, tanda ilahi itu. Tetapi maaf, mengecewakan sekali, Nabi Bapak tidak punya tanda itu. Itulah yang membuat saya sama sekali tidak bisa mempercayakan nasib akhirat saya kepada Tuhannya Bapak, gitu loh Pak. Sama sekali tidak bisa Pak, karena memang tidak ada jaminan, tidak ada bukti, tidak ada apa-apa gitu loh. Sampai senabi-nabinya pun tidak punya bukti itu. Ngapain diikutin Pak? Biarlah dibilang kafir, tetapi saya selamat sampai kekal bersama Bapak di sorga, daripada senang-senang sementara di dunia mengkafir-kafirkan orang lain lalu mati masuk sorga, kekal di sana. Mati masuk neraka, kekal di sana, ya kan? Oke, jadi kita sudah bisa menemukan bahwa tidak ada keselamatan di dalam ajaran Islam menurut ibu, sehingga ibu itu meninggalkan Islam, menjadi murtad. Baik. Nah, sekarang saya ingin tahu, disiplin ilmu apa yang Anda punya untuk mengkaji Islam sehingga Anda bisa menemukan bahwa di dalam Islam itu tidak ada keselamatan? Cuma kakak saya itu sekarang sudah doktor, oke? Doktor S3 teologi ya. Kakak saya nomor 2 S2 teologi ya. Punya gereja sendiri, gedung gereja segede itu punya dia. Tinggal di tempat paling elit di Surabaya, oke? Oke, jangan itu, saya sendiri ini sarjana. Bagaimana mungkin kamu mengatakan kak saya ini orang miskin? Papa saya tuh berlayar ke luar negeri. Duit zaman dulu luar negeri itu kamu bisa bayangkan seperti apa. Kakak saya itu tanahnya berlimpangan di mana-mana. Jadi jangan main-main soal-soal begitu Pak. Kalau Bapak bilang kami miskin, terus Bapak bilang saya mendapatkan pengajaran dari itu kan pikiran kamu sendiri. Kakak saya itu sekarang dia sudah S3, sudah doktor, pergi ke luar negeri seminar di mana-mana. Mainannya bukan kelas-kelas ecek-ecek, ke luar negeri, oke? Jadi nggak usah ngomong-ngomong gitu-gitulah, nggak usah belagu gitu loh. Ya, kalau Bapak mau tanya kepada saya apa dasarnya saya meninggalkan, ya tanya aja doktrinnya. Jangan menyela-nyela latar belakang orang, keluarganya, fisiknya, janganlah Pak. Oke, walaupun dengan cara lembut tapi isinya itu monohok gitu loh. Jauh lebih jahat daripada orang yang nggak kenal Muslim gitu loh. So, orang yang itu jauh lebih jahat gitu loh. Ngapain sih ngomong-ngomong gitu, menghina-menghina? Kalau mau tanya aja. Oke, sekarang intinya ibu murtad bukan karena ekonomi. Lalu kemudian Anda menggambarkan kepada kita di sini ibu adalah orang yang kaya raya. Oke, sekarang gini. Yesus mengatakan di dalam pengajaran dia sebagai guru kepada Bani Israel. Apa dikatakan Yesus? Lebih mudah onta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayo, Anda ingin bangga. Saya punya gereja paling terbesar di dunia. Kakak saya adalah doktor. Dia adalah S-lilin. Dia adalah S7. Ya, kami punya uang banyak. Belum ada pesawat, kami sudah terbang ke Amerika pakai Roh Kudus. Boleh Anda bangga dengan kekayaan Anda. Tapi bagaimana ketika Anda diperhadapkan dengan pernyataan Yesus? Dia katakan, lebih mudah onta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam surga. Nah, onta aja nggak mungkin masuk ke dalam lubang jarum. Apalagi Anda yang kaya raya. Jadi, ketabrak semua kan? Anda ngaku miskin, Anda nggak bisa. Anda ngaku kaya juga nggak bisa. Jadi keselamatan apa yang Anda punya gitu loh. Kami selamat karena kami ada. Kami selamat karena kami adalah pengikut Yesus. Tunggu dulu. Yang dikatakan pengikut dengan penyembah itu beda. Saya mengikuti Jokowi.
Ya ini udah sering kali saya kasih contoh. Dan saya menyembah Jokowi itu beda. Saya ikut Jokowi berarti saya mengikuti aturan-aturan Jokowi tentang pemerintahan. Tapi ketika saya menyembah Jokowi berarti saya mentuhankan Jokowi. Nah sekarang Anda mengaku pengikut Yesus. Salah, ibu bukan pengikut Yesus. Yang benar itu adalah ibu pentuhan Yesus. Itu Anda harus bedakan. Nah sekarang coba Anda uraikan satu ayat saja. Ada tidak perintah Yesus untuk menuhankan dirinya? Kalau tidak ada, Anda celaka, karena Yesus mengatakan, barang siapa yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya, maka merekalah orang-orang yang mengasihi aku. Nah sekarang, Anda melakukan penyembahan terhadap Yesus. Itu atas perintah siapa? Atas perkataan siapa? Coba Anda tunjukkan pada kita di sini.